Halo, welcome to weekly update IHSG dan 4 saham. Pada video kali ini kita akan update lagi ya untuk IHSG secara weekly ya dan 4 saham pilihan. Pada kali ini kita akan bahas ada Indosat, MAPI, Tekim, dan BSDE ya yang menurut saya layak untuk kita pantau 1 minggu ke depan seperti itu. Jadi langsung aja saya akan bahas dari IHSG dulu ya secara weekly time frame. Untuk IHSG per minggu ini di closing ya, tanggal 24 November hari Jumat kemarin, itu closingnya cukup bagus ya, membentuk seperti candlestick doji, ada rejection di area support ya, di 6894 atau 6900 ada rejection di sana, dan IHSG sempat untuk meretest dari area 7050 ya, tapi kemudian di hari Jumat itu ada rejection atau ada tekanan jual ya. Hal ini cukup lumrah menurut saya karena area tersebut merupakan area supply yang sudah saya infokan di minggu lalu. Jadi IHSG masih berpeluang untuk bermain di range 2 area dari 7020 sampai di 6880 seperti itu. Lalu bagaimana untuk minggu depan? Menurut saya minggu depan juga masih sama. IHSG masih bermain di 2 area yang sama. Selama area 7020 masih belum di breakout dan di closing di atas sana, maka IHSG masih berpeluang untuk bermain di range area 7020 sampai 6880 seperti itu. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan untuk rejection di hari Jumat kemarin karena closing di weekly time frame menunjukkan cukup oke ya. Tidak ada hal yang perlu dikhawatirkan. Itu aja untuk update IHSG. Lalu kita akan update dari saham-saham yang sudah saya pilih ya, beberapa saham. Ada Indosat pertama. Kenapa Indosat ini menarik ya? Kalau kita lihat dari daily time frame ya, di sini ada area demand ya yang sudah saya beri kotak di sini. Saya menunggu Indosat ini untuk masuk dari area kotak ini ya. Dan per hari Jumat kemarin dia sempat masuk dari 8650 lalu di reject naik ke atas, closing di 9100. Maka ini merupakan sign yang cukup oke menurut saya apabila Indosat itu berhasil close di atas 9325. Menarik untuk dipantau karena secara weekly time frame Indosat ini uptrend terus ya trennya ya, dan sudah all time high. Proses koreksi yang terjadi itu hanya merupakan koreksi minor ya sebelum dia melanjutkan kembali kenaikannya. Minimal di area resisten terakhirnya ada di 10.500 seperti itu. Itu untuk Indosat. Weekly time frame yang perlu diperhatikan hanya satu ya. Ini sudah ada bearish divergence ya. Tapi menurut saya area divergence-nya itu targetnya ada di 8.300 ya. Jadi masih di area kotak ini juga untuk target penurunannya. Jadi target penurunannya ada di 8.400 sampai 84 sampai 8.300 ya. Ini untuk maksimalnya, tapi menurut saya ini juga sudah masuk target penurunan juga sih di closing hari Jumat kemarin. Seperti itu untuk Indosat. Untuk targetnya masih di 10.500. Itu untuk saham Indosat. Lalu ada MAPI. MAPI ini menurut saya juga menarik ya. Kenapa? Saya akan buka dari weekly time frame. For the first time MAPI ini closing membentuk candlestick bullish engulfing ya di sini ya. Di 2 minggu kemarin dia membentuk doji, lalu di minggu ini atau minggu hari Jumat tanggal 24 November itu membentuk candlestick bullish yang mengindikasikan bahwa adanya reversal di satu saham ini. Itu juga dikonfirmasi dengan adanya dia meretest area resisten sebelumnya ya yang sudah berubah menjadi support dan dia performing well di sana. Jadi menurut saya MAPI ini masih ada peluang kita untuk mengalami kenaikan ya. Hanya saja saya lebih suka untuk MAPI mengalami koreksi dulu ya Kalau saya jadi seorang trader, saya akan tunggu MAPI ini untuk koreksi gitu. Untuk targetnya ada di resisten atas di area 2000 untuk target pertamanya. Seperti itu untuk MAPI. Untuk target akhirnya ada di 2250 ya. Kenapa kok 2250? Karena coba saya tarik Fibonacci dari atas ke bawah. Seperti ini. Saya akan buka eksternalnya ya. Targetnya ada di 1272 ya, di 2240 atau bisa kita bulatkan di 2250. Itu menjadi target jangka panjang dari saham MAPI. Seperti itu.
Lalu kalau kita juga bisa lihat di weekly time frame ini MAPI sudah bermain di area RSI di bawah 50 ya. Jadi mengindikasikan harga sudah cukup murah, apalagi dia sudah bermain di area support pentingnya. Seperti itu aja untuk MAPI. Lalu saham ketiga ada Tekim. Tekim ini kenapa ya kok saya masukkan watchlist? Karena Tekim ini juga mengalami tren kenaikan ya untuk pertama kalinya setelah dia berhasil breakout dari area 8.500 ya. Dia close untuk weekly time frame di atas 8.500 dan saya menganggap proses penurunan dari saham Tekim ini ketika dia koreksi ke bawah ini merupakan koreksi yang wajar ya atau koreksi yang sehat sebelum dia kembali mengalami kenaikannya. Dia sudah koreksi di area Fibonacci 61. Jadi kita bisa gambar kotak di sini ya sebagai area support penting yang harus dijaga oleh satu saham ini apabila dia ingin terus melakukan kenaikannya ya. Dan kita lihat di daily time frame untuk Tekim ini performing well ya. Syaratnya dia untuk kembali melakukan kenaikannya, Tekim ini harus bisa close ya untuk beberapa hari ke depan atau 1 minggu ke depan itu close di atas 7425. Syarat dari Tekim untuk melanjutkan kenaikannya. Untuk target dari Tekim sendiri, untuk target pertamanya bisa kita mark di area supply yang di atas ini di area 10.000. Itu bisa menjadi target kenaikan dari satu saham ini ya. Sebagai referensi kita, ini sebagai target jangka panjang ya menurut saya. Mungkin 1 bulan sampai 2 bulan bisa tercapai untuk di 10.000 dengan syarat dia tidak boleh jebol dari area invalidasi di 6775. Bisa diperhatikan area-area tersebut ya untuk Tekim. Lalu satu saham lagi yang terakhir ada BSDE, satu saham properti yang sudah sering saya mention di live streaming ya di hari Senin, Rabu, Jumat. Jadi jangan lupa kalian untuk join di live kita ada live trading, kalian bisa request juga ya saham-saham yang ingin kalian watchlist atau mungkin kalian lagi nyangkut, nanti bisa coba saya bahas apakah masih layak untuk dipertahankan atau sudah tidak menarik untuk saham-saham tersebut. Jadi jangan lupa join di hari Senin, Rabu, dan Jumat. Kembali lagi ke saham BSDE ya. Kenapa menurut saya menarik? Karena BSDE ini sudah bermain ya di area akumulasinya ya. Sebelumnya dia akumulasi di sini dengan waktu yang cukup lama menurut saya. Namun dia sudah berhasil breakout ke atas ya. Dan proses penurunan yang terjadi juga sama seperti Tekim, itu merupakan proses koreksi sehatnya. Dan kita melihat Tekim ini sudah valid swing low ya di bawah BSDE ini sudah valid swing low ya di bawah ini. Area invalidasinya di 930 seperti yang sudah saya gambarkan di sini. Area resisten yang terjadi di saham BSDE ini yang perlu dijebol itu ada di 10.060. Ketika dia close di atas 10.60, maka BSDE ini berpeluang untuk kembali melakukan kenaikannya ke resisten berikutnya di 1.200 seperti itu untuk BSDE. Satu hal yang membuat saya tertarik oleh saham properti ini, biasanya saya jarang tertarik sama saham properti ya, karena dia ini sempat fake out ya di sini ya. Ketika ini menjadi area support ya, orang banyak taruh stop loss di bawah area candle merah ini ya, garis merah ini. BSDE ini hanya menjemput stop loss dari orang-orang, dibawa turun sampai 935 lalu langsung dibawa naik lagi ke atas. Ini mengindikasikan BSDE ini berpeluang besar untuk melakukan reversal seperti itu. Ini tanda-tanda reversal bisa kita perhatikan bersama-sama di 1 minggu ke depan. Jadi itu aja untuk update weekly update ya untuk saham-saham yang menarik dan IHSG. Jadi jangan lupa untuk kalian join ya. Saya remind lagi untuk live trading kita di hari Senin, Rabu, dan Jumat. Dan jangan lupa untuk join giveaway kita ya. Saya mengadakan giveaway 200 subscriber di YouTube. Untuk terms dan kondisinya bisa kalian coba cek di Instagram saya di Saham Info, atau bisa cek di tab community, nanti di situ akan saya arahkan ke Instagram saya. Seperti itu. Thank you yang sudah join atau sudah tonton video ini sampai habis. Good luck untuk tradingnya di minggu depan. See you.